Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, puji Tuhan kita kembali akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Respect. Respect berarti menghargai Bapak Ibu. Jadi hari ini kita akan sedikit banyak mempelajari tentang saling menghargai. Nah tentunya menghargai adalah gaya hidup orang percaya. Saya seringkali mengambil kata gaya hidup dibandingkan dengan kewajiban. Sebab menurut saya ada perbedaan di antara kewajiban dan gaya hidup. Nah oleh karena itu saya katakan soal menghargai ini, menghargai adalah gaya hidup orang percaya. Ada banyak ayat yang menuliskan tentang menghargai Bapak Ibu. Saya akan membacakan beberapa. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 21 berkata demikian, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kemudian ada ayat lain lagi yang berkata demikian, Filipi pasal 2 ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, ada satu lagi Bapak Ibu dari banyak ayat yang berbicara soal menghargai. Roma pasal 12 ayat yang ke-10 berkata demikian. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, ayat-ayat ini itu sangat jelas menggambarkan tentang bagaimana kita menghargai orang lain. Nah, Alkitab mencatat menghargai itu harus menjadi bagian atau ciri khas orang percaya. Jadi menghargai ini harus merupakan ikon, harus merupakan lambang, harus merupakan gaya hidup sebagai orang percaya. Karena jelas ada tertulis di Alkitab, bahkan kita ini dapat mencontohi Yesus. Kita akan melihat, kita harus meneladani Yesus. Ada contoh yang jelas mengenai saling menghargai ini yang dilakukan oleh Yesus. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 27 sampai 28 berkata demikian. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi, ini yang luar biasa Bapak Ibu. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Ini menurut saya adalah hal yang luar biasa dari kemanusiaan Yesus. Mengapa demikian? Yesus itu sanggup dan mampu bisa untuk berkata, orang inilah yang akan mengkhianati saya. Orang inilah yang akan kalian benci. Karena orang inilah yang akan menyerahkan saya kepada orang-orang jahat. Orang-orang yang mau membunuh saya. Sanggup saudara. Bisa. Yesus berkata demikian. Tetapi apa yang terjadi di dalam Yohanes pasal 13 ini, dia sama sekali tidak menyinggung soal itu. Dia hanya berkata kepada Yudas, dan hanya Yudas yang mengerti perkataan Yesus itu. Sebaliknya kita Bapak Ibu, seringkali di dalam kehidupan kita ini tidak menghargai orang lain. Bahkan kita menekan kelemahan orang lain. Kita tahu si A seperti itu, kemudian kita akan membicarakan keburukan, kejelekan si A ini kepada orang lain. Seakan-akan itu adalah pembicaraan yang normal dengan orang lain. Oh si A ini begini loh, dia ini begini loh. Dan kemudian kita akan berkata kepada lawan bicara kita, jangan ngomong ke siapa-siapa ya, saya cuma cerita ke kamu. Kemudian si B akan cerita ke si C, jangan ngomong kepada siapa-siapa sebab saya cuma cerita ke kamu. Akhirnya satu gereja tahu dengan kata kunci, jangan ngomong ke siapa-siapa. Jadi Bapak Ibu, seringkali kita melakukan hal ini.
Saling menghargai itu seringkali bukan menjadi bagian gaya hidup kita. Tetapi yang terjadi adalah kita merasa saling menghargai itu hanya sebagai topeng karena saya ini orang Kristen. Bapak Ibu, saya mau katakan gaya hidup orang percaya salah satunya adalah saling menghargai. Entah itu kepada saudara seiman, bahkan kepada musuh kita sekalipun. Yesus jelas berkata bahwa kalau ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Kalau engkau disuruh jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Ini adalah salah satu tanda-tanda atau ciri-ciri bagaimana orang yang mempunyai gaya hidup sebagai orang yang menghargai, bahkan kepada musuh. Jadi Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari sama-sama kita belajar. Saya pun belajar, Bapak Ibu juga belajar. Mari kita mempunyai gaya hidup saling menghargai satu sama lain. Bagaimana Tuhan menghargai kita, kita lihat contoh tadi, bagaimana Tuhan menghargai pribadi Yudas. Meskipun dia tahu Yudas ini yang akan mencelakakan dia, tetapi dia menghargai Yudas di depan murid-murid yang lain. Jadi kesimpulannya, jadilah warga kerajaan Allah dengan gaya hidup kerajaan Allah, yaitu menghargai. Marilah kita juga menghargai orang lain. Seperti contoh Yesus, kita meneladani cara Yesus menghargai orang lain. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, hari ini kami menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Jadikan kami orang-orang yang baik di hadapan Tuhan. Kami ingin mempunyai gaya hidup yang baik. Kami ingin saling menghargai satu sama lain. Kami menghargai orang-orang saudara-saudara kami seiman. Bahkan kami akan menghargai orang-orang di sekitar kami. Bahkan kami pun akan menghargai orang-orang yang tidak senang kepada kami. Kami menyerahkan ini ke dalam tangan-Mu, meskipun kami tahu ini berat dengan kemanusiaan kami, tetapi kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami, sebab kami ini adalah bagian-bagian daripada kerajaan Allah. Terpujilah Tuhan. Ini doa kami naikkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bersamamu Bapa.